Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Kita sebagai orang Katolik mungkin baik mengetahui bahwa yang namanya masa Advent itu terbagi dalam dua bagian. Ya, sekedar tahu ya, kita mau berkata case dulu lah. Masa Advent itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 24 itu terbagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama kita bisa sebutnya sebagai Advent awal begitulah. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 16 itu disebutnya Advent awal. Lalu bagian yang kedua itu disebutnya Advent khusus. Mulai tanggal berapa Romo? Tanggal 17 kemarin sampai nanti tanggal 24. Jadi sekarang ini kita sedang berada di Advent khusus. Di dalam Advent yang pertama itu, yang bagian pertama disebut Advent awal, itu gereja mempersiapkan umatnya itu untuk mengarahkan perhatian pada kedatangan Kristus di akhir zaman. Itu biasa istilah yang dipakai adalah parusia. Ya. Maknanya apa? Di bagian yang pertama ini mau menekankan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua dalam kemuliaannya untuk menghakimi dunia. Gereja mengajak umat untuk merenungkan keselamatan yang akan datang dan hidup dalam pertobatan, iman, dan kesediaan. Sehingga bacaan-bacaan yang didengarkan pada rentang tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 itu sering berbicara tentang nubuat-nubuat para nabi dan janji keselamatan bagi umat manusia. Flashback saja, diingat-ingat waktu-waktu bacaan-bacaan yang kemarin. Nah, sedangkan sekarang ini, ya, bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan, mulai kemarin kita mendengarkan tentang silsilah dari Yesus, ya. Dan yang sekarang ini kita mendengarkan cerita tentang kelahiran Yesus. Versi yang dipakai oleh Injil pada hari ini adalah dari Matius, itu kiblatnya dari Yusuf. Kalau dari Lukas itu dari sisi Maria. Ya. Sehingga nanti sepekan ini persiapannya untuk Advent khusus ini hanya 7 hari. Ingat angka 7, angka kesempurnaan ini. Ya. Kesempurnaannya menuju apa? Menuju pada nanti kelahiran Yesus. Dan sebelum kelahiran Yesus, kita akan mendengar nanti kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi bacaan liturgi di masa Advent khusus ini lebih spesifik, ya. Menampilkan tokoh-tokoh dan peristiwa seputar kelahiran Yesus, seperti nubuat Mesias, kisah Maria dan Yusuf seperti hari ini, lalu juga serta Sakaria dan Elisabet. Masa ini merupakan panggilan untuk membuka hati menyambut Sang Juru Selamat. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita sedang memasuki persiapan hari yang kedua dalam rentang masa khusus ini, kemarin dan hari ini. Dikisahkan bagaimana Yusuf dan Maria tampil. Dikatakan di sana bahwa kondisi kandungan yang dikandung oleh Maria itu berasal dari Roh Kudus. Dan itu disampaikan oleh malaikat kepada siapa? Kepada Yusuf langsung, versi Matius. Sehingga lalu diharapkan Yusuf jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dan ketika nanti anak itu lahir, Yusuf pun diminta oleh malaikat
untuk memberi nama, yaitu Yesus. Kenapa tidak yang lain? Karena karya keselamatannya ini sudah didesain sedemikian rupa, namanya harus Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia. Karena Yesus dalam bahasa Aram kita sudah tahu adalah Yeshua, Allah yang menyelamatkan. Semakin kita masuk ke dalam misteri keselamatan ini, gereja mengharapkan kita semakin kokoh dalam iman. Iman yang kita hidupi saat ini adalah iman yang benar, iman yang mantap. Semua sudah direncanakan oleh Allah, bahkan sampai nama pun sudah dipersiapkan. Jadi tidak ada kata lain, banggalah menjadi orang Katolik. Banggalah dengan sakramen-sakramen yang ada, dan untuk sampai pada kemuliaan kita pun juga akan dipersiapkan melalui proses itu, yaitu melalui sakramen pengampunan dosa. Yang pada hari ini kita akan memulainya tanggal 18 dan masih dilanjut untuk besok tanggal 19. Selamat memasuki misteri keselamatan. Ini adalah sebuah karya agung dan kita masukilah pula juga dengan hati yang suci, hati yang murni, sebagaimana tokoh-tokoh yang nanti akan kita dengarkan. Pada momen ini kita akan mendengarkan Yusuf dan Maria. Mereka pun juga sungguh dipersiapkan dengan begitu baik melalui kesucian-kesucian hidupnya. Dan untuk lebih dalam lagi, mungkin Anda bisa menonton sebuah film yang cukup bagus berjudul Mary. Tontonlah itu sebagai sebuah refleksi atau rekoleksi pribadi untuk menyambut Natal dengan menonton film tersebut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.